kita bisa menang dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih baik dapat terjadi jika kita usai berdoa. Sebagaimana Yesus adalah teladan kita dalam segala hal, khususnya tentang bagaimana berdoa. Justru sesuatu yang luar biasa terjadi baru setelah ia berdoa. Pribadi yang menjadi teladan doa, berdoa di taman doa. Berdoa pada waktu terbaik, pada pagi-pagi benar, dan troublemakernya adalah sahabat doanya. Persis salah satu muridnya sangat tragis. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat cerita ini, ya, kita melihat bahwa ketika Yesus bergumul ya dalam doa, ya, itu setelah dia berdoa, maka sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Dan kalau pribadi kita sebagai manusia, ketika kita berdoa, tentu saja kita mengharapkan yang terbaik, ya. Tetapi berbeda dengan Yesus, justru sesuatu terjadi setelah dia berdoa, dan itu menjelang penangkapannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada satu murid yang tragis, yaitu Petrus. Ketika Yesus berdoa, dia malah bersama-sama teman-temannya, mereka tertidur. Dan hal ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa pentingnya berdoa. Ya. Dan sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kita harus berdoa. Dan inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita semua. Dan kalau kita baca di dalam kutipan Roh Nubuat katakan, gereja Kristus di atas dunia ini dibentuk untuk tujuan misionaris. Dan Tuhan rindu untuk melihat seluruh jemaat merencanakan sebuah jalan dan sarana di mana orang-orang di tempat tinggi atau rendah, kaya atau miskin berkesempatan mendengarkan kebenaran. Bagaimana caranya orang yang tinggi atau orang yang rendah akan mendengarkan firman Tuhan kalau umat-umat Tuhan tidak pergi? Bagaimana caranya? Dan hal ini pekerjaan bukan hanya pendeta. Ya, di jemaat Tuhan siapa saja kita harus bekerja. Karena pekerjaan Tuhan tidak akan jalan kalau saudara tidak mau bekerja. Ini adalah kutipan Roh Nubuat yang sangat saya sukai karena ini berbicara bagaimana saudara dan saya mengabarkan kabar baik. Ya, sebagaimana di sini katakan, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, berkesempatan mendengarkan kebenaran. Bagaimana mereka akan dengarkan kalau kita tidak pergi? Jadi ini sangat penting sekali, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pendeta, ini sangat penting bagi kita. Di mana kita harus keluar untuk menyampaikan kabar baik. Ya, orang yang kaya atau miskin, mereka akan berkesempatan untuk mendengarkan kabar baik itu. Dan di dalam Efesus 6 ayat 12 kita melihat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Saudara-saudara sekalian, ketika kita keluar, rupanya kita melawan bukan hal-hal yang biasa. Ya, kita melawan roh-roh jahat di udara, ya, kegelapan. Kenapa mungkin kita berpikir mengapa hal ini terjadi? Karena setan tidak mau sendiri binasa, saudara. Ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menyampaikan kabar baik, setan berusaha supaya membuat kita supaya jangan sampai pekabaran itu disampaikan. Dan penting sekali kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, oleh karena kita melawan darah dan bukan kita melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa. Jadi kalau kita memahami kita akan melawan penguasa-penguasa, maka kita harus ingat, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta tuntunan dari Tuhan, sebab kita adalah manusia yang lemah. Saya akan percaya, kalau teman-teman pergi sendiri tanpa didampingi pendeta, pasti teman-teman akan merasakan, ya. Ketika kita keluar dari tempat di mana kita tinggal,
lalu kita sendiri, kita mencari jiwa, di sana kita akan merasakan bagaimana susahnya mendapatkan jiwa. Dan itu bergumul, saudara. Dan saya yakin dan percaya semua kita yang ada pada pagi hari ini sudah memahami dan sudah mengerti bagaimana susahnya kita mencari jiwa. Tetapi janji Tuhan kepada kita, ya, kita harus pergi, ya, entah kemana, tetapi pergilah, Tuhan akan sediakan jiwa itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 28 ayat 18, firman Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus mengaku sendiri bahwa kepada dia diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah pengakuan Yesus. Ketika kita memahami bahwa Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi, maka saya yakin dan percaya saudara dan saya akan terus meminta kepada Sang pemilik kuasa itu. Ya, apapun yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita, saya rasa kita bisa meminta kepada Sang pemilik kuasa itu. Dan Tuhan Yesus mengaku sendiri bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Maka saudara, ketika kita melangkahkan kaki kita, kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa memenangkan jiwa. Dan ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kita mau bergantung atau tidak, itu terserah pribadi kita masing-masing. Karena kita memiliki pribadi yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan kepada kita, siapa yang bisa menolong dan memberikan kita kekuatan pribadi? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 7 ayat 24. Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan jawaban selanjutnya adalah, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, yang bisa menolong kita dan memberikan kita kekuatan pribadi adalah oleh Yesus Kristus. Ya, oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah kita lelah untuk meminta. Jangan pernah kita lelah untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang akan membantu kita memberikan kekuatan pribadi bagi kita. Ya. Dan saudara-saudara, perlu sekali kita meminta. Ya, jangan pernah lelah kita meminta karena Tuhan sudah sediakan. Bagaimana saudara dan saya meminta? Ya, itu tergantung. Selanjutnya kutipan Roh Nubuat mengatakan, pengaruh macam apakah yang akan diberikan anggota yang tidak punya penyerahan diri ini akan bawakan pada orang yang baru bertobat? Bukankah mereka akan membuat pekabaran yang telah diberikan Tuhan pada umatnya menjadi sia-sia? Ini adalah teguran yang luar biasa kepada saudara dan saya. Ya, pengaruh macam apa yang akan kita berikan kepada orang yang segera kita akan baptiskan? Pengaruh apa? Kalau kita sendiri kita tidak ada penyerahan diri, bagaimana mereka yang datang? Penting sekali kita harus memiliki pengaruh yang baik di dalam jemaat kita. Ya, dan saya rasa ini berbicara tentang pribadi kita masing-masing. Ya, jadi penting sekali ketika kita mau menyampaikan kabar baik, perlunya pertobatan secara pribadi, ya, supaya ketika kita sampaikan kebenaran itu, pada akhirnya dia benar-benar sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran, dan itu boleh berguna dan itu bisa manfaat. Tetapi kalau kita tidak punya penyerahan diri dan kita masih hidup dalam kehidupan yang tidak takut kepada Tuhan, maka pekabaran itu akan menjadi sia-sia. Ketika dia datang tidak menjadi berkat, malah dia menjadi mungkin dalam jemaat yang dia hanya ikut tetapi tidak mengikuti sepenuh hati. Dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, di sini sudah sangat jelas kepada kita bahwa semua orang yang menerima Tuhan, ya. Saya rasa kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita sudah terima Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup, ya. Saya yakin dan percaya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita sudah
beriman bahwa pada hari itu nama kita tercatat di surga. Tetapi pertanyaan kepada kita, apakah hari ini kita masih berpikir bahwa nama kita masih tercatat atau tidak? Itu tergantung dari kita. Kita setia atau tidak, itu tergantung dari kita. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, bahwa setiap orang yang menerima Yesus akan diberikan kuasa. Dan saudara akan menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita dikatakan anak Allah, berarti apa saja yang kita minta yang baik, Tuhan akan berikan. Ya, Tuhan akan berikan. Tergantung permintaan kita. Sebagaimana kita pelajari pada pagi hari ini bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ketika kita dikatakan menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus minta. Dan ketika kita minta, pastinya ya Bapa kita akan memberikan kita sesuai kebutuhan kita. Tergantung apa yang kita minta. Di dalam Wahyu 21 ayat 16 katakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi di sini sudah sangat jelas, ya saya dan percaya pada gembala yang ada di sini, kita semua sudah belajar bahasa Yunani, alfabet Yunani. Jadi kalau kita tidak mulai dari alfa, berarti kita tidak mencapai omega. Ya, jadi kita harus mulai dari alfa, baru bisa kita mencapai omega. Itu sebabnya Tuhan juga seperti itu, saudara. Tuhan katakan, akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi di sini juga dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi kalau kita membutuhkan, maka kita harus minta kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan dia akan memberikan kita dengan cuma-cuma, ya. Dan di sini juga dikatakan dia akan memberikan kita air kehidupan. Jadi bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan? Pertanyaan selanjutnya. Apakah umat Kristen harus menerima Yesus setiap hari? Saudara-saudara, ada seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Di sini dikatakan, ya Tuhan, saya bersyukur sepanjang hari ini Engkau telah melindungi saya dari hal-hal yang buruk. Bahkan Engkau menolong saya dalam menghadapi pencobaan sepanjang hari ini. Tapi dalam beberapa menit, saya akan pergi ke tempat tidur. Dan saat terbangun, besok pagi, saya akan membutuhkan bantuan lebih banyak darimu. Jadi dengan kata-kata ini kita melihat bagaimana seorang yang tulus meminta. Ya, dengan ini kita melihat bahwa dia sangat tulus berdoa. Oleh karena dia percaya di dalam kehidupannya, dia tidak bisa melewati satu hari tanpa campur tangan Tuhan. Jadi hal yang sama harusnya menjadi bagian kita. Kita harus mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kita harus meminta setiap waktu. Oleh karena tanpa kita membutuhkan Tuhan, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Dan kutipan roh nubuat di sini katakan, Tuhan saat ini tidak bekerja untuk membawa banyak jiwa dalam kebenaran karena adanya anggota-anggota yang tidak pernah punya pertobatan dan juga karena mereka yang dahulu bertobat tetapi telah kembali murtad. Jadi ini adalah teguran buat kita, saudara. Ya, ini teguran secara pribadi kepada saya juga, ya. Di mana di sini katakan bahwa Tuhan saat ini tidak bekerja untuk membawa banyak jiwa dalam kebenaran karena adanya anggota-anggota yang tidak pernah punya pertobatan dan juga karena mereka yang dahulu bertobat tetapi telah kembali murtad. Jadi ini seharusnya masalah yang serius di dalam kehidupan kita. Di mana kita harus sungguh-sungguh, ya, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan di sini kenapa Tuhan tidak tambahkan oleh karena mereka yang sudah bertobat tetapi kembali murtad. Jadi inilah mengapa Tuhan tidak menambahkan jiwa kepada kita. Oleh karena di dalam kehidupan kita sendiri pun belum ada pertobatan yang sesungguhnya. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh supaya ketika jiwa itu ditambahkan,
kita boleh menjadi sukacita oleh karena Tuhan yang memberikan setiap jiwa yang kita dapatkan. Ayat yang akhir di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus Kristus akan diberinya kuasa. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada kita, mana dikatakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ya, kita akan diberikan kuasa. Jadi Tuhan adalah sang pemilik kuasa. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan meminta kuasa, meminta pertolongan supaya memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.